Pembalasan cinta istri yang dikhianati. Bab 009 55. Kekejaman XANDER Cloud. Kalian urus wanita tua itu, jangan biarkan mulut busuknya kembali membuka suaranya, ucap si pria melirik beberapa anak buahnya. Kalau perlu robek saja mulutnya, karena suaranya benar-benar mengganggu dan membuat telinga saya panas. Lanjut si pria melangkah ke arah target utamanya. Baik Tuaren, jawab para bawahannya patuh. Si pria tadi kembali melirik sosok pria parubaya yang sedang tergeletak di atas lantai dengan luka di sekujur tubuhnya, hasil dari mahakaryanya sedari tadi. Bahkan pipi kiri pria parubaya itu terlihat melepuh. Tentu saja itu juga hasil mahakarya dari si pria yang sedang tersenyum miring itu. Tidak buruk, batin si pria terlihat puas. Si pria itu berdiri di depan pria parubaya yang sedang meringkuk kesakitan di atas lantai itu. Tatapan matanya terlihat dingin dan penuh kepuasan. Bagaimana? Tanya si pria tersenyum miring. Cukup Sander, tolong lepaskan saya, jawab pria parubaya itu lemah. Ya, pria yang sedari tadi sedang menyiksa mangsanya itu adalah Sander, dan sudah bisa kalian tebak siapa pria parubaya yang sedang Sander siksa itu. Tentu saja Tuan Malik. Cukup. Anda bilang cukup? Ini bahkan tidak setimpal dengan apa yang sudah Anda lakukan pada mama saya dulu bajingan. Ucap si pria mengepalkan tangannya kuat. Berani sekali pria bajingan itu menyuruhnya untuk menghentikan permainannya yang sama sekali belum dirinya mulai. Ingat, walaupun keadaan pria parubaya itu sudah sangat memprihatinkan, tapi itu belum apa-apa menurutnya, karena permainan yang sesungguhnya belum dimulai. Kenapa kamu berubah? Ini bukan kamu yang saya kenal, tolong hentikan kegilaanmu ini, ucap si pria yang parubaya lemah. Memohonlah Pak Tau, karena saya tidak akan pernah melepaskan Anda, sebelum saya mencabut nyawa Anda. Ucap si pria dengan dada naik turun penuh amarah. Apa kamu marah karena saya sudah membunuh mama kamu? Saya minta maaf, saya menyesal. Ucapnya lirih. 1. Apa Anda bilang, maaf? Menyesal? Saya tidak butuh itu sialan. Bentak Sander mengangkat sebuah besi yang sudah dipanaskan. BHUKK. AAAAAKKKHF. 56. Besi itu menghantam punggung Tuan Malik, membuat Tuan Malik menjerit dan menggelinjang, karena rasa panas yang amat sangat menyiksanya. Para bawahan Sander saling berpegangan tangan dengan satu sama lain, mereka bahkan ada yang menutup matanya karena tidak sanggup melihat kekejaman tuan mereka. Ini jauh dari apa yang aku bayangkan, Taun benar-benar sangat mengerikan, batin Jeffrey yang sedari tadi menonton aksi tuannya. Menjeritlah sekeras mungkin, karena saya sangat menyukainya, ucap Sander kembali mengangkat besi panas itu. BHUK, BHUK. AAAKKKKKKKHHHHHH. Kali ini besi panas itu menghantam kedua pipi Tuan Malik, membuat wajah pria tua itu hancur dengan luka bakar di kedua pipinya, yang tampak melepuh. Sander benar-benar tidak memberikan ampun pada pria tua itu, walaupun kenyataannya pria tua itu adalah ayahnya sendiri. Kebencian di diri Sander membuat Sander gelap mata dengan hati dipenuhi dengan dendam dan kebencian pada ayahnya itu. Ingatan Sander kembali ke kejadian belasan tahun yang lalu, di mana dirinya dengan mata kepalanya sendiri, menyaksikan pria parubaya itu sedang menyiksa wanita paling berharga dalam hidupnya. Wanita itu adalah mamanya, dan dengan kejinya pria parubaya itu menyiksa dan membunuhnya. Brengsek! Umpat Sander dengan tangan terkepal kuat, dan mata memerah. Xandersai! Diam bajingan! Teriak Sander dengan wajah memerah padam. Dengan gerakan cepat, Sander kembali mengangkat cambuk yang tadi sempat dijatuhkan dan kembali mencambuk tubuh Tuan Malik dengan membabi buta. Keras, keras. AAAKKKKKKHHH. Keras, keras. 57. AAAKKKKKKHHH. Suara jeritan kesakitan itu menggema di ruangan itu, tapi tidak sedikit pun hal membuat Sander merasa iba. Jeffrey, ambilkan pisau kesayanganku itu. Ucap Sander menggema di ruangan itu. Tanpa diperintah dua kali Jeffrey langsung bergerak mengambil apa yang diinginkan oleh tuannya.
Silahkan Tahun, ucap Jeffrey sopan dan tegas. Tidak ada wajah konyol Jeffrey seperti biasanya, yang ada saat ini wajah penuh ketegangan yang begitu kentara di wajah tampannya. Dalam situasi seperti ini Jeffrey tidak berani membantah tuannya itu, seperti yang biasa Jeffrey lakukan, karena Jeffrey tahu saat ini suasana hati tuannya itu sedang buruk, dan Jeffrey tidak ingin mati konyol. Jeffrey bergidik ngeri melihat kondisi Tahun Malik yang sudah hampir tidak berbentuk lagi. Beginilah gambaran kemarahan seorang Thunder Cloud kalau sudah mode Lucifer seperti sekarang ini. Tangan ini dulu kau gunakan untuk menyiksa mamaku bukan, ucap Thunder berjongkok di depan Tuan Malik. Thunder memainkan ujung pisau tajamnya pada permukaan kulit tangan Tuan Malik, bahkan Thunder mulai melukis tangan Tuan Malik dengan goresan yang cukup dalam. SRETTT AKX under Teolo Enghentikaan, ucap Tuan Malik menjerit kesakitan dengan suara yang putus-putus. Hentikan. Dalam mimpimu, jawab Thunder sarkas. SRETTT TAKKKK AAAAAKHHHHHHHH. Jerit Tuan Malik dengan begitu keras saat Thunder menggores dan memotong tangan kanannya. Kau menyukainya papa? Tanya Xander tersenyum mengejek. Dasar anak tidak tahu diri. Mati saja kamu sialan. Aku akan membalasmu sialan. Lihat saja nanti akan membunuhmu. Teriak Tuan Malik dengan sisa-sisa tenaganya, menunjuk-nunjuk wajah Thunder dengan tangan kirinya. CRASSSS 58 Duk AAAAAKKKKH HHU. Aku tunggu, ucap Thunder dengan santai memotong tangan kanan Tuan Malik. SRETTTT Mulutmu terlalu busuk dan berisik, ucap Thunder merobek mulut Tuan Malik. Air mata menetes dari pelupuk mata Tuan Malik, untuk sekedar merintih apalagi menjerit. Tuan Malik sudah tidak bisa, mulutnya sudah dirobek oleh Thunder. Dalam hati Tuan Malik menyesali perbuatannya dulu. Menyesal pun percuma, makanya jadi orang jangan jahat, kena batunya kan. Thunder tersenyum miring melihat keadaan Tahun Mali yang terlihat sangat mengenaskan. Tidak ada raut penyesalan di wajah Thunder melihat keadaan ayahnya itu. Yang ada adalah wajah penuh kepuasan melihat manusia paling dirinya benci sedang merintih kesakitan di bawah kakinya saat ini. Ember, saya minta maaf, batin Tuan Malik. Maafmu tidak berguna Pak Tua. Thunder Cloud adalah anak pertama dari Tuan Malik dan Nyonya Ember, dan bisa kalian tebak siapa Nyonya Katie itu? Tentu saja wanita tua yang memiliki mulut busuk itu adalah wanita yang merusak keluarga Thunder. 59. Luka masa lalu. Tahun Malik berselingkuh dengan Nyonya Katie. Dari hasil perselingkuhan itu mereka memiliki satu anak. Hingga suatu hari Tuan Malik pulang dengan membawa seorang wanita dan satu anak laki-laki yang tidak jauh beda umurnya dengan Thunder. Dan dari situlah awal penderitaan Thunder dan mendiang mamanya. Thunder waktu itu masih baru beranjak remaja. Sosok remaja yang harus menyaksikan kebejatan ayahnya dengan selingkuhannya. Thunder tidak bisa melakukan apapun waktu itu. Yang bisa Thunder lakukan hanya menjaga ibunya yang seringkali mendapatkan kekerasan dari ayahnya itu. Hingga puncaknya ayahnya itu dengan teganya menyiksa dan membunuh ibunya di depan matanya langsung. Setelah kejadian tragis itu, Thunder kabur dari rumah ayahnya dengan dendam yang mulai tertanam dan mengakar di dalam hatinya. Thunder remaja menghubungi kakeknya, dan memintanya untuk menjemput dirinya. Tuan Cloud yang merupakan kakek Thunder, tentu saja dengan senang hati langsung menjemput cucu kesayangannya itu, berpikir bahwa cucunya itu tengah merindukan dirinya. Waktu itu Tuan Cloud belum tahu bahwa putri sematawayangnya sudah meninggal dunia. Dengan senyum yang merekah di wajah tuannya, Tuan Cloud datang bersama beberapa anak buahnya untuk menjemput Thunder. Tapi setelah sampai di tempat tujuan betapa terkejut Tuan Cloud melihat keadaan cucunya yang terlihat sangat berantakan. Ada beberapa luka di tubuh Thunder dan juga di wajahnya, hasil dari kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya waktu itu. Saat Tuan Cloud tahu bahwa putri kesayangannya sudah meninggal, Tuan Cloud merasa sangat terpukul, apalagi mengetahui bahwa ternyata putrinya dibunuh oleh Tahun Malik. Apalagi melihat keadaan Thunder yang terlihat sangat sedih karena kehilangan mamanya.
Sejak saat itu Tuan Cloud yang merawat dan mendidik Sander, memberikan kasih sayang walaupun itu tidak akan pernah cukup untuk menggantikan kasih sayang mendiang putrinya pada cucunya itu. Sebenarnya waktu itu Tuan Cloud akan langsung membalas dan membunuh Tuan Malik, tapi Sander melarangnya, dan mengatakan bahwa dirinya sendiri nanti yang akan membalas dendam pada ayah bajingannya itu. Sander dilatih dengan keras. Tuan Cloud bukan hanya memberikan kasih sayang pada Sander tapi pria tua itu juga memberikan pelatihan yang sangat keras, membentuk Sander menjadi orang hebat, hingga Sander tumbuh jauh lebih dari apa yang Tuan Cloud duga. Sander tumbuh menjadi seorang pria yang sangat kejam, dingin dan tidak memiliki belas kasih. Hari ini Sander akan menepati ucapannya waktu itu, bahwa dirinya sendiri yang akan memberikan hukuman pada pria yang sudah membunuh mamanya itu, sekalipun orang itu adalah ayah kandungnya. Sander tidak peduli. Mama apa mama bahagia di atas sana, batin Sander dengan perasaan sesak. Hari ini Sander akan membalaskan dendam mama pada pria bajingan dan wanita pelacur itu. Mereka akan merasa apa yang pernah mama rasakan dulu. Bahkan akan Sander buat mereka berdua merasakan 100 kali lipat lebih sakit dari apa yang pernah mama rasakan dulu, batin Sander dengan tangan terkepal kuat. Luka itu sudah lama, tapi nyatanya sampai saat ini luka itu masih terasa sangat sakit, rasanya masih sama seperti 60. Pertama kali luka itu digoreskan 9. Love you Mama Ember. Saat Sander sedang memejamkan matanya dengan pikiran tertuju pada kenangannya bersama sang mama, tiba-tiba suara Jeffrey membuyarkan lamunan Sander. Tuan panggil Jeffrey, hati-hati. Jawab Sander tanpa melihat ke arah Jeffrey. Jeffrey terlihat ragu-ragu untuk menyampaikan apa yang baru saja dirinya dengar. Sander yang memang memiliki insting yang kuat, langsung mengetahui bahwa ada sesuatu yang ingin asisten pribadinya itu katakan. Katakan ada apa? Ucap Sander melirik Jeffrey dingin. Itu Tuan, saya baru mendapatkan kabar dari Axel, ada masalah dengan pengiriman barang kita, jawab Jeffrey. Jeffrey baru saja mendapatkan telepon dari Axel, salah satu orang kepercayaan Sander yang mengurus bisnis gelap Sander selama Sander berada di negara ini. Sander Cloud bukan hanya seorang CEO perusahaan Call Group, tapi pria itu juga merupakan penguasa dunia bawah, yang memegang penuh wilayah Eropa. Siapa yang tidak kenal dengan Tuan X, sosok mengerikan yang bisa menjatuhkan lawannya hanya dengan tatapan mata tajamnya. Apa Axel tidak bisa menghandlenya? Tanya Sander dingin. Maaf Tuan, masalah kali ini sangat serius, jawab Jeffrey sesuai laporan dari Axel. Sander terlihat mengeraskan rahangnya dengan tangan terkepal kuat. Pandangannya tertuju pada Tuan Malik dan Nyonya Katie, dua manusia yang menjadi tujuannya datang ke negara ini. Sander bisa saja langsung membunuh Tuan Malik dan Nyonya Katie, dan setelah itu langsung terbang ke negara ke tempat tinggalnya selama ini. Tapi masalahnya sekarang Sander merasa berat untuk meninggalkan negara ini, lebih tepatnya Sander berat meninggalkan sosok wanita cantik yang sudah berhasil mengobrak-abrik hatinya. Seperti ya si bujang mulai bucin guys. Siapkan semuanya, besok pagi kita kembali ke negara K, ucap Sander menghela nafasnya kasar. Baik Tuan, jawab Jeffrey menganggukkan kepalanya sopan. Saya permisi Tuan, ucap Jeffrey menundukkan kepalanya. Jawab Sander berdeham singkat. 61. Jeffrey berlalu pergi dari sana, untuk menyiapkan keberangkatan mereka nanti ke negara K, sesuai perintah dari Sander tadi. Tapi baru beberapa langkah Jeffrey berjalan tiba-tiba suara tuannya menghentikannya. Jeffrey tunggu, panggil Sander berbalik melihat ke arah Jeffrey. Saya Tuan, jawab Jeffrey kembali menghadap Sander. Kau nyalakan layar proyektor di sini, dan putar semua file yang sudah kamu dapatkan, biarkan wanita Tuan itu menonton sebuah film yang sangat mengharukan ucap Sander tersenyum miring. Semua informasi tentang ayahnya itu sudah Sander miliki, para anak buahnya berhasil mendapatkan semua rekaman tentang perselingkuhan Tuan Malik dengan Lucy dan juga ada satu fakta yang sangat mengejutkan, dan Sander yakin Nyonya Katie akan sangat senang saat menonton film mengharukan itu, di mana suaminya sendiri ternyata selama ini sudah bermain api bersama menantu kesayangannya itu.
Pastikan wanita tua itu melihat tayangan video itu dengan jelas. Ucap Sander penuh penekanan. Dimengerti Tuan, jawab Jeffrey mengangguk paham. Kerjakan sekarang, aku juga akan segera mengakhiri ini semua, dan ngirimkan pria tua bangka ini ke neraka, ucap Sander melirik ayahnya yang sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Baik Tuan, jawab Jeffrey. Tanpa membuang waktu lama Jeffrey langsung melakukan yang diperintahkan oleh Sander, menyalakan sebuah layar proyektor yang menampilkan sebuah video dua anak manusia yang sedang bercumbu mesra. 62. Terbongkar. Bangunkan wanita itu, perintah Jeffrey melirik salah satu pria yang ada di sana. Baik Taun, jawabnya sopan. BHUKK. Bangun. Bentak pria itu menendang Nyonya Katie. Kau, Sret, Tanpa perasaan pria tadi itu langsung menarik rambut Nyonya Katie, hingga membuat kepala Nyonya Katie mendongak ke atas. Apa yang kamu lakukan Lepaskan rambut saya sialan, teriak Nyonya Katie tidak terima. Diam, bentak pria itu. Pria yang merupakan salah satu anak buah Sander itu semakin mengeratkan tarikan di rambut Nyonya, membuat Nyonya Katie menjerit kesakitan karena merasa kulit kepalanya akan sangat sakit. Lihat itu, tunjuk anak buah Sander ke arah layar. Apa? SSSTTT, jawab Nyonya Katie meringis. Nyonya Katie melihat ke arah mana yang ditunjuk oleh pria itu, dan bom, dek. Hal pertama yang Nyonya Katie lihat adalah sebuah layar yang menampilkan gambar video orang yang sangat Nyonya Katie kenal. Jantung Nyonya Katie melototkan matanya, bahkan jantungnya sudah seperti ingin melompat keluar melihat tayangan video di depannya. Dek, suaminya, menantunya, mereka, tidak, ini tidak mungkin, ucap Nyonya Katie menggelengkan kepalanya. 63. Di dalam video terlihat sangat jelas, seorang wanita dan pria yang sedang menikmati kegiatan mereka, saling bertukar peluh diiringi dengan suara-suara desahan dari keduanya. Apa ini? Batin Nyonya Katie shock. Seluruh badan Nyonya Katie memegang, mulutnya merasa keluh dan jantungnya terasa berhenti berdetak. 1. Menarik bukan? Ucap Sander melipat kedua tangannya. Sander tersenyum miring melihat wajah Nyonya Katie yang tampak pucat pasi. Tidak mungkin, ucap Nyonya Katie lirih. Nyonya Katie tidak percaya apa yang sedang dirinya lihat sekarang. Sosok perempuan yang selama ini selalu dirinya bela dan dukung, ternyata menusuknya dari belakang. Wanita itu berani menggoda suaminya. Bola mata Nyonya Katie nyaris keluar dari tempatnya, saat netra matanya melihat sebuah tayangan video yang ada di depannya. Dua manusia laki-laki dan perempuan sedang memadu kasih di sebuah kamar hotel. Dasar jalang sialan, bentak Nyonya Katie dengan mata memerah. 1. Wanita yang Anda sebut jalang itu adalah menantu kesayangan Anda, kalau Anda lupa, ucap Sander tersenyum mengejek. Wajah Nyonya Katie semakin memerah padam saat mendengar perkataan Sander. Perkataan Sander tidak ada yang salah, semua ingatan tentang dirinya dan Lucy berputar-putar di kepala Nyonya Katie seperti kaset rusak, di mana dirinya dengan bangga mendukung Lucy untuk menjadi istri kedua Ardan hingga akhirnya mereka menikah. Tayangan video belum berakhir, bahkan saat ini layar proyektor itu menampilkan tayangan video di mana Lucy yang sedang hamil besar sedang berhubungan badan dengan Tuan Malik. Terlihat mereka melakukan itu di salah satu kamar yang ada di rumah keluarga Malik. Dek. Semakin lama video itu diputar, detak jantung Nyonya Katie juga semakin cepat berdetaknya. Menjijikan, batin Sander enggan melihat ke arah layar proyektor. Dada Nyonya Katie naik turun dengan nafas memburu, apalagi melihat mereka berdua terlihat sangat menikmati permainannya. Bahkan di sana juga ditampilkan tanggal kapan video itu diambil. Video perselingkuhan Tuan Malik dan Lucy terus berputar, tidak ada sedikit pun yang terlewat, bahkan percakapan mereka tentang anak siapa yang ada di kandungan Lucy itu juga terekam jelas di sana. 64. Suaminya berselingkuh dengan menantunya. Menantunya mengandung anak dari suaminya. Mereka mengkhianati dirinya dan juga putranya. Suara-suara berisik itu terus berputar-putar di kepala Nyonya Katie,
membuat Nyonya Katy meraung-raung dan menjerit sambil memukul-mukul kepalanya karena tidak bisa menerima kenyataan yang baru saja dirinya lihat. Kakak. Tidakkkkkkkkkkkk. Matikan video itu. Matikan. Dasar perempuan J***. Hahaha. Teriak Nyonya Katy histeris seperti orang kesetanan. Nyonya Katy terus berteriak-teriak dan memberontak, tidak menghiraukan rasa sakit dari rambutnya yang sedari awal dijambak sama salah satu anak buah Sander. Sander hanya melirik dan menyunggingkan seringai tipisnya, melihat wanita yang pernah menjadi alasan air mata mamanya jatuh. Masih terekam jelas semua kejadian yang dialami oleh mamanya. Mamanya sering menangis diam-diam dan itu semua gara-gara dua pasang manusia yang ada di ruangan itu. Hari ini Sander akan membayar lunas semua penderitaan yang mamanya alami dulu. Tidak akan Sander biarkan dua manusia itu lepas begitu saja. Mereka berdua harus membayar mahal atas apa yang sudah mereka perbuat di masa lalu. Bajingan. Dasar laki-laki brengsek kamu Malik. Netra mata Nyonya Katy tidak sengaja melihat ke arah Tuan Malik yang sedang tergeletak di atas lantai dengan keadaan tidak sadarkan diri. Lepaskan aku. Aku akan membunuh laki-laki bajingan itu. Lepaskan. Teriak Nyonya Katy, semakin tidak terkontrol, memberontak minta dilepaskan. Lepaskan sialan. Biarkan saja, lepaskan saja dia, ucap Sander datar. Baik Tuan, jawabnya sopan. 65. Pria itu langsung melepaskan jambakannya dari rambut Nyonya Katy dengan kasar, sampai membuat Nyonya Katy terjungkal. Bruk. Nyonya Katy yang sudah dikuasai amarah tidak menghiraukan rasa sakit di tubuhnya, dengan nafas memburu langsung berlari ke arah Tuan Malik dengan sebuah tongkat besi di tangannya. BHUK. Bajingan kamu MALIKKKKK. Amuk Nyonya Katy memukul kepala Tuan Malik menggunakan besi itu dengan sangat kuat. BHUK. Dasar laki-laki brengsek. BHUK. Hahaha. Tuan Malik terbangun dari pingsannya dan menjerit kesakitan, karena merasa kepalanya akan pecah. Darah segar bercucuran membasahi wajah Tuan Malik, membuat pria parubaya itu terlihat semakin mengenaskan. BAJINGANN. BHUK. Hahaha. Nyonya Katy sudah gelap mata, tangannya terus mengayuhkan tongkat besi yang ada di tangannya, memukuli Tuan Malik tanpa ampun. BHUK. Apa yang kamu lakukan bentak Tuan Malik dengan suara terputus-putus. Sungguh Tuan Malik merasa sebentar lagi tubuhnya akan hancur, entah ada apa dengan wanita yang berstatus menjadi istrinya itu, tiba-tiba memukulnya, parah sebelumnya tidak pernah Nyonya Katy berlaku kurang ajar pada dirinya. Tuan Malik menatap marah ke arah Nyonya Katy, tapi sayang kali ini sepertinya tatapan tajam dari Tuan Malik itu. 66. Tidak berpengaruh apa-apa pada Nyonya Katy. BHUK. Kau laki-laki bajingan. Bentak Nyonya Katy memukul perut Tuan Malik. SSSTTT. Tuan Malik berdesis dan merintih kesakitan. Keadaannya saat ini benar-benar sangat memprihatinkan. Kedua tangannya yang sudah hilang, ditambah luka di kepalanya yang terus mengeluarkan darah. 67. Kemarahan Nyonya Katy. Bajingan sepertimu sangat menjijikan Malik. Kau sangat menjijikan. Jerit Nyonya Katy dengan air mata yang mulai luruh dari matanya. Tuan Malik semakin tidak mengerti sebenarnya ini ada apa, kenapa istrinya terlihat sangat marah, bahkan sampai menangis. Kamu, BHUK, BRAKK, hahaha. Tutup mulutmu bajingan. Kamu laki-laki bajingan sialan. Buk, BHUK. Kemarahan Nyonya Katy sudah tidak bisa dibendung lagi. Wanita tua itu dengan bengis terus memukuli Tuan Malik tanpa ampun. BHUK. Brak. Hahaha. Nyonya Katy benar-benar menggila,
Jeritan kesakitan dari Tuan Malik tidak membuat Nyonya Katy berhenti, justru yang ada Nyonya Katy semakin menjadi-jadi. Orang yang paling puas melihat pemandangan itu, tentu saja Sander. Pria tampan itu terlihat sangat menikmati pertunjukan yang ada di depannya. Tidak ada niatan untuk menghentikan aksi Nyonya Katy yang sedang mengamuk itu, karena ini memang yang Sander inginkan. Dulu Anda dengan bangga menyiksa dan membunuh mama saya hanya demi seorang Jal Asteriseng itu, dan lihatlah diri Anda sekarang, batin Sander melirik Tuan Malik dengan senyum mengejek. Masih terekam jelas semua kejadian itu di ingatan Sander, di mana ayahnya memukuli ibunya dengan wajah yang 68. Penuh kepuasan, dan lihatlah sekarang, ayahnya itu terlihat sangat menyedihkan. Plak, plak, BHUK. Seolah belum puas melampiaskan kemarahannya, Nyonya Katy menamparkan kedua pipi Tuan Malik dengan sangat kuat dan memukul perut Tuan Malik. The power of betina. AKSSCTTT. Kau sebenarnya kenapa Tanya Tuan Malik merintih kesakitan. Berani sekali kamu memukulku seperti ini. Lanjut Tuan Malik terdengar lirih. Sungguh Tuan Malik rasanya ingin marah pada Nyonya Katy. Dirinya sudah sangat kesakitan akibat pukulan yang diberikan Sander tadi. Ini justru semakin ditambah lagi oleh istrinya itu yang tiba-tiba marah. Kau, ini semua karena kau. Kamu bajingan Malik. Kamu bajingan. Jerit Nyonya Katy menunjuk-nunjuk wajah Tuan Malik. Nyonya Katy semakin meradang, saat Tuan Malik dengan berani masih mempertanyakan apa salahnya. Benar-benar laki-laki bajingan, pikir Nyonya Katy. Dulu Anda merebut suamimu itu dari istri sahnya, dan sekarang karemamu sedang berlaku Nyonya, suamimu direbut oleh menantumu sendiri. Tuan Malik mengernyitkan alisnya tidak mengerti dengan kemarahan istrinya itu. BHUK, BHUK, BHUK. Kemarahan Nyonya Katy belum usai, Nyonya Katy kembali memukuli Tuan Malik yang sudah tidak berdaya itu, bahkan Tuan Malik hanya diam tanpa merintih dan menjerit. Di dalam hatinya pria parubaya itu sedang berpikir keras, ada apa dengan perubahan wanita yang berstatus menjadi istrinya itu. BHUK. Sial. Apa yang sebenarnya terjadi? Batin Tuan Malik Sarembil mengerang kesakitan. Ekor mata Tuan Malik tidak sengaja melihat ke arah Sander yang sedari tadi menonton dengan segelas wine. 69. Tangannya, pria itu terlihat tidak peduli sama sekali dengan apa yang terjadi di sana. Dasar-dasar anak tidak tahu diri. Batin Tuan Malik mengeram rendah. Siapa yang kau sebut anak Pak Tua? Sander. Terlalu percaya diri. BHUK. 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 JLEP. Tuan Malik memejamkan mata kuat saat sesuatu yang sangat tajam menusuk perutnya. Sialan. Batin Tuan Malik mengumpat. Tuan Malik hanya bisa diam seolah sedang menikmati semua rasa sakit itu, tidak mungkin juga melakukan perlawanan apapun. Keadaannya sudah sangat mengenaskan, sejujur tubuhnya penuh luka, yang tersisa hanyalah jiwanya yang mungkin saja sebentar lagi akan pergi. Tubuh Tuan Malik tergeletak di tanah, dengan keadaan yang benar-benar mengenaskan. Apa? Nyonya Katy memotong ucapan Tuan Malik, seolah tahu apa yang akan diucapkan pria itu. Dasar laki-laki bajingan, kamu masih bertanya aku kenapa Jawab Nyonya Katy dengan nafas memburu. Walaupun sudah melihat suaminya sudah tergeletak mengenaskan seperti itu di atas tanah, tapi kemarahan Nyonya Katy sepertinya belum reda. Wanita tua itu tampak menatap tajam pada Tuan Malik dengan nafas memburu. Keadaan Nyonya Katy sendiri tidak bisa dibilang baik-baik saja, karena memang keadaannya cukup kacau. Wanita tua itu sudah persis seperti orang gila. Ada beberapa luka cambuk di tubuhnya dengan pakaian yang sudah acak-acakan, tentu saja itu semua hadiah yang diberikan oleh Sander tadi. Darah segar terus bercucuran dari tubuh Nyonya Katy, luka tusuk di dadanya mengeluarkan darah yang sangat banyak, membuat wajahnya tampak sangat pucat. Seolah sudah kehilangan jiwanya, luka-luka di tubuhnya seolah-olah tidak sakit sama sekali. Wanita tua itu terus mengamuk dengan rambutnya acak-acakan, dan wajahnya yang memerah padam. Kamu berselingkuh dengan Lucy brengsek. Kamu berselingkuh.
Tuan Malik menegang, saat indera pendengarannya samar-samar mendengar perkataan Nyonya Katy. Tidak mungkin Katy tahu, ucap Tuan Malik hanya mampu berbicara dalam hati. 70. BHUK, BHUK, BHUK. Mati saja kamu brengsek. Mati sialan. Dasar pengkhianat. Kau mengkhianatiku dan JUGAPUTRA-mu sendiri sialan. Di mana otakmu hah? Jerit Nyonya kembali memukuli Tuan Malik dengan membabi buta. Ingatan Nyonya Katy tentang video perselingkuhan suaminya dan menantunya itu terus berputar-putar di kepalanya, membuat wanita tua itu semakin menggila. Jiwa Nyonya Katy sangat terguncang tidak bisa menerima fakta menyakitkan itu. Di sini bukan hanya dirinya yang dikhianati tapi putranya juga menjadi korban dari pengkhianatan mereka berdua. Ardan bukan hanya dikhianati tapi pria itu juga sudah ditipu tentang anak siapa yang ada di kandungan Lucy itu sebenarnya. Hahaha. Mati saja kamu sialan. BHUK, BHUK, BHUK. Bajingan, BHUK. Sander masih diam sambil menikmati segelas wine di tangannya. Sorot matanya begitu tajam melihat drama di depannya itu, dan jangan lupakan seringai iblis di bibir seksinya. Sungguh memuakkan, batin Sander memutar bola matanya malas. Tapi Sander cukup puas melihat Nyonya Katy yang terlihat seperti orang yang sudah kehilangan akalnya itu. Setidaknya wanita tua itu juga merasakan apa yang dulu pernah mamanya rasakan, melihat suaminya yang sedang berselingkuh dan berbagi kehangatan dengan perempuan lain. Apa ya en kamu bicara akan ma? Dari mana kamu mendapatkan berita bohong itu? Ucap Tuan Malik dengan suara yang kurang jelas karena terputus-putus. Jujur saja Tuan Malik cukup terkejut mendengar perkataan istrinya, yang menyinggung tentang perselingkuhannya dengan Lucy selama ini. Tidak mungkin istrinya ini tahu, pikir Tuan Malik. 71. Kematian Tuan Malik. Selama ini Tuan Malik selalu bermain bersih, tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang perselingkuhannya dengan Lucy. Lalu siapa yang memberitahu istrinya ini? Tidak usah berbohong brengsek. Kamu berselingkuh dengan Lucy. Dan anak yang dikandung Lucy itu ternyata anak kamu. Kamu gila Malik, kamu GILAA. Di mana otakmu hah? Dasar bajingan. Hahaha. BRUK. Nyonya Katy menjerit, tubuhnya ambruk di atas lantai dan menarik-narik rambutnya sendiri. Jiwa Nyonya Katy benar-benar terguncang dengan kenyataan ini. Dirinya tidak terima bahwa ternyata suaminya yang selama ini sangat dirinya cintai ternyata berselingkuh dengan menantunya sendiri. Ternyata selama ini dirinya dibohongi. Menantu kesayangannya ternyata selingkuhan suaminya. Dan anak itu, anak dari suaminya. Mereka berdua ternyata sering melakukan hal menjikan itu di rumahnya. Betapa bodohnya dia selama ini. Hicks. Duk, Hicks. Nyonya Katy menangis dan tertawa dengan keras, dan sesekali membenturkan kepalanya sendiri ke atas lantai hingga robek dan mengeluarkan darah segar. Bahkan Tuan Malik bisa mendengar dengan samar, suara tangisan Nyonya Katy pria paruh baya itu hanya bisa menyesali perbuatannya. Hahaha. 72. Hicks. Hahaha. Duk. Sander yang sudah sangat muak melihat pemandangan di depannya, langsung saja tangannya merogoh saku jasnya dan mengambil sebuah pistol yang selalu dirinya bawa kemana-mana. Tak, Sander meletakkan gelas wine-nya di meja yang ada di sana, lalu berjalan ke arah Tuan Malik dengan pistol di tangan kanannya. Sedikit pun Sander tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan Nyonya Katy, sementara para bawahannya hanya diam, menunggu perintah dari sang tuan. Ada kata-kata terakhir, ucap dingin. Sander menodongkan pistolnya ke arah Tuan Malik yang sedang tergeletak dengan keadaan yang sudah sangat kacau,
tapi Tuan Malik masih sadar walaupun keadaan tubuhnya penuh dengan luka dan juga darah yang terus merembes keluar. Dengan sisa-sisa kesadarannya, Tuan Malik mencoba untuk membuka mulutnya, seperti ingin berbicara sesuatu, tapi rasanya mulutnya sangat susah untuk digerakkan. Setelah sekian lama, baru kali ini Tuan Malik merasa bersalah pada Sander, putra sulungnya yang pernah dirinya siksa dulu waktu kecil, sekarang sudah tumbuh menjadi pria yang sangat luar biasa. Ucapkan selamat tinggal untuk dunia ini, karena Anda tidak pantas untuk hidup di sini, ucap Sander menggenggam erat senjata apinya. X Sander Pap. Dor. Hahaha. Satu tembakan Sander lepaskan, tepat mengenai dada Tuan Malik bagian kanan. Sengaja tidak langsung Sander menembak mati, karena Sander masih ingin main-main sedikit. Tutup mulutmu, bentak Sander. Sander tahu apa yang akan diucapkan oleh pria yang merupakan papa kandungnya itu, tapi Sander benar-benar membenci kenyataan itu. Kenyataan bahwa dirinya adalah anak dari seorang pria yang sudah membunuh wanita paling berharga dalam hidupnya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah mamanya. Maaf, ucap Tuan Malik lirih. 73. Mendengar suara lirih dari pria parubaya itu, Sander mencengkram kuat pistol yang ada di tangannya, terlihat wajahnya yang memerah padam dengan rahang mengeras. Apa katanya? Maaf. Apa Sander tidak salah dengar, setelah apa yang sudah laki-laki itu lakukan, lalu dengan gampangnya meminta maaf? Apa pria itu pikir Sander memiliki hati seluas itu untuk memaafkan ayah bajingannya itu? Dor. Dor. 3 tembakan Sander berikan kepada Tuan Malik, sebagai akhir dari balas dendamnya. Tidak ada kata maaf di kamus seorang Sander Cloud. Pergilah ke neraka karena sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Ucap Sander menembak Tuan Malik. Sander menembak tetap di kepala Tuan Malik, membuat pria parubaya itu seketika langsung merenggang nyawa dengan keadaan kepala yang pecah tidak terbentuk. Tuan Malik tewas di tangan anaknya sendiri, luka dan dendam masa lalu membuat Sander tidak memiliki belas kasihan pada ayahnya itu, bahkan Sander tidak merasa punya ikatan batin dengan sang ayah, mungkin karena terlalu banyak luka dan rasa sakit yang telah ayahnya itu torehkan, sehingga membunuh rasa sayang yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak pada orang tuanya. Disclaimer tidak untuk ditiru ya guys, ini hanya cerita fiksi. Smiwe. Hahaha suami kau. Jerit Nyonya Katy merangkak ke arah mayat Tuan Malik. Nyonya Katy seolah tahu apa yang akan diucapkan Tuan Malik. Hicks. Kamu membunuh suamiku. Kamu pembunuh. Sander hanya menatap datar pada Nyonya Katy yang saat ini sedang memeluk jasad Tuan Malik. Suamiku mati hahaha suamiku mati. Pria bajingan ini mati hahaha. Mati hahaha. Suamiku selingkuh hahaha. Bajingan, kamu dasar brengsek. Hicks. Suamiku mati Hicks. Nyonya Katy menangis dan juga tertawa, sambil terus memeluk tubuh Tuan Malik yang sudah tidak bernyawa. Lagi. 74. Permisi Tuan. Ini ada pesan masuk dari Tuan Alvaro, ucap Jeffrey sopan. Jeffrey memberikan handphonenya, dan menunjukkan sebuah video yang baru saja dikirim oleh Alvaro putra Thompson. Video send. Bibir Sander tertarik sedikit saat melihat isi video itu, di mana di dalam video itu terlihat seorang pria yang sedang disiksa. Ternyata keluarga Thompson bergerak dengan cepat tahun. Mereka langsung menghukum si bajingan itu hari ini juga, ucap Jeffrey mengeluarkan komentarnya tentang video itu. Malang sekali nasib Mrs. Angel, tapi syukurlah sekarang Mrs. Angel sudah lepas dari pria brengsek itu, lanjut Jeffrey. Jeffrey sebagai fans garis kerasnya seorang Angelina Putri Thompson, tentu saja merasa tidak terima saat mendengar bahwa sang idola telah dikhianati oleh suaminya. Ternyata seperti itu cara keluarga Thompson menghukum orang yang sudah berani mengusik mereka. Cukup mengerikan, ucap Jeffrey sedikit merinding. Di video itu Jeffrey melihat Elvano yang terkenal cukup calm dan tenang,
ternyata memiliki sisi gelap yang cukup mengerikan. Di sana Elvano dengan santai sedang mengukir wajah Ardan menggunakan pisau bedah yang biasanya Elvano gunakan untuk mengoperasi pasiennya. "Tuan, apa menurut Anda keluarga Thompson akan membunuhnya?" tanya Jeffrey melirik tuannya. Sander tidak menanggapi perkataan Jeffrey, matanya masih fokus melihat ke tayangan video itu. Bisa Sander lihat di dalam video itu, Tuan Thompson, Elvano dan Alvaro sedang menyiksa seorang pria, dengan cara yang cukup memuaskan menurut Sander. Sander rasa mereka pria itu nanti bukan hanya sekedar dibunuh, karena menurutnya, kalau langsung dibunuh itu akan sangat disayangkan, hukuman yang terlalu ringan. 75. Diusir. Apa yang pria itu inginkan? Tanya Sander setelah putaran video itu selesai. "Maksud Anda Tuan?" tanya Jeffrey kurang paham. "Apa yang diinginkan si bajingan Tuan muda Thompson itu?" tanya Sander dengan nada kesal. Sander yakin pasti ada maksud terselubung dari pria itu. Tidak mungkin seorang Alvaro putra Thompson ingin repot-repot mengirimkan sebuah video seperti itu pada dirinya. "Ah, seperti itu?" ucap Jeffrey menganggukkan kepalanya. "Paham." Jeffrey tentu saja tahu bahwa mereka berdua berteman dekat. Bukan hanya mereka berdua, tapi Jeffrey juga berteman dengan Alvaro dan Elvano, karena memang mereka dulu satu universitas. Selama ini hubungan mereka biasa-biasa saja, tidak ada yang menarik, karena memang mereka sibuk dengan dunia mereka masing-masing, walaupun sesekali mereka akan bertemu. "Maaf Tuan, tidak ada pesan lain yang dikirim oleh Tuan Alvaro, hanya video rekaman ini saja," jawab Jeffrey jujur. Begitu ucap Sander menganggukkan kepalanya kecil. "Apa kau yakin Jeffrey?" tanya Sander tersenyum miring. "Kau tahu seperti apa sifat si bajingan itu?" lanjut Sander. Sander tersenyum miring, mengingat sifat Alvaro seperti apa, Sander sudah bisa menebak, pasti ada sesuatu yang diinginkan oleh Alvaro. Tidak mungkin Alvaro, entah apa itu, Sander harap bukan sesuatu yang mengharuskan dia menembak mati temannya itu. "Mungkin Tuan Al hanya ingin memberitahu Anda bahwa keluarga Thompson sudah mengurus Tuan Ardan," ucap Jeffrey mencoba berpikir positif. "Bukankah itu bagus Tuan? Anda tidak perlu mengotori tangan Anda untuk membunuh Tuan Ardan," lanjut Jeffrey. "Lihat, tidak ada yang salah," jawab Sander mengangkat bahunya acuh. Tentu saja pikiran Sander tidak sesempit itu, jelas video tadi bukan hanya sekedar kiriman biasa. Entah apa motifnya, tapi kali ini Sander tidak akan diam saja kalau sampai dua kembar Thompson itu bikin ulah dan membuatnya kesal seperti beberapa hari lalu. "Mari kita lihat apa yang diinginkan oleh pria menyebalkan itu," batin Sander tersenyum miring. "Alvaro, Elvano, jangan sampai kalian berulah lagi. Aku sudah cukup sabar dalam beberapa hari ini, tapi tidak untuk kali ini," cek batin Sander berdecak kesal. Sander masih sangat kesal dengan kedua kakak Angel itu. Beberapa hari yang lalu mereka berdua datang ke kantornya, dan melarang dirinya untuk menemui Angel sampai sidang perceraian Angel selesai. Dan tentu saja Sander tidak mau, tapi sialnya dua kakak laki-laki Angel itu mengancam Sander tidak akan mengizinkan Angel dekat dengannya. 76. Mau tidak mau Sander menuruti permintaan Alvaro dan Elvano waktu itu. Walaupun sebenarnya Sander ingin sekali bertemu dengan Angel, apalagi terakhir kali mereka bertemu ada sedikit kesalahpahaman yang harus Sander luruskan. Hari ini seharusnya hari di mana dirinya sudah bisa menemui Angel, tapi lihat apa yang dilakukan oleh salah satu kakak Angel itu, mengirim sebuah video yang sudah pasti ada maksud tersembunyi di balik itu. Ting! Saat Jeffrey dan Sander masih bergelut dengan pikiran mereka sendiri, tiba-tiba ada satu pesan baru yang masuk ke handphone Jeffrey. Jeffrey membaca siapa pengirim pesan itu, dan seketika matanya melotot dengan mulut terbuka lebar. Apa dia cenayang? Baru saja dibicarakan ini sudah mengirim pesan lagi, batin Jeffrey menggelengkan kepalanya. Walaupun pesan itu dikirim ke handphone Jeffrey, tapi Jeffrey tidak langsung membukanya, tapi memberitahu pada Sander, karena Jeffrey yakin pesan itu bukan ditunjukkan untuk dirinya tapi untuk sang tahun. Tuan ini, ucap Jeffrey memberikan handphonenya. Baru saja ada satu pesan masuk dari Tuan Alvaro, lanjut Jeffrey memberitahu. Mendengar ucapan dari Jeffrey,
Sander menarik garis sudut bibirnya, membentuk sebuah seringai kecil dan tangannya bergerak mengambil handphone yang Jeffrey. Sander membaca pesan masuk yang baru dikirim oleh orang yang sama dengan orang yang mengirimkan video tadi. V. Alvaro Thompson. Bukankah saya terlalu baik karena sudah membantu Anda menyingkirkan orang yang menjadi hama di hidup Anda? Saya rasa sudah waktunya Anda kembali ke negara asal Anda, Met. Cloud 1. Pesan singkat, dan juga secara tidak langsung orang itu mengusir Sander dari negara ini. Sudah kuduga, batin Sander tersenyum nyiing. Sementara Jeffrey masih menatap layar ponselnya dengan alis mengerut, mencoba memahami apa arti dari pesan itu. Tuan, apa saat ini Anda sedang diusir dari negara ini oleh Tuan Alvaro? Tanya Jeffrey menganga tidak percaya. Bajingan, umpat Sander terkekeh dengan seringai di wajahnya. Tidak ada yang salah dengan apa yang baru saja Jeffrey katakan, karena Sander juga tahu arti dari pesan singkat itu adalah sebuah pengusiran dirinya dari negara ini. Teman sekaligus calon kakak iparnya itu benar-benar kurang aja, pikir Sander. 77. Kakak ipar. Pede banget bang. BRA kakak. Sander menendang sebuah kursi yang ada di sana, membuat beberapa anak buahnya sedang berjaga di ruangan itu tersentak kaget dan serempak mereka semua langsung menundukkan kepalanya tidak berani mengeluarkan suaranya sedikit pun, begitupun dengan Jeffrey yang juga sama terkejutnya sampai terbatuk-batuk. Uhuk, uhuk, uhuk. Jeffrey sampai keselak air liurnya sendiri, karena tiba-tiba Sander menendang kursi itu. Sialan. Dasar tahun kejam, batin Jeffrey menggerutu. Lihatlah Jeffrey, pria jelek itu benar-benar menguji kesabaranku, ucap Sander menahan kekesalannya. Jeffrey hanya diam, tidak tahu harus menjawab apa, selain karena tenggorokannya masih sakit, Jeffrey juga takut salah bicara, salah jawab satu kata saja, sudah bisa dipastikan nyawanya akan jadi taruhannya. Jeffrey tahu suasana hati tuannya saat ini sedang buruk. Hah! Sepertinya setelah ini hariku akan semakin berat, batin Jeffrey lemah. Jeffrey sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya, tuannya itu akan sering uring-uringan dan tidak fokus bekerja, sehingga harus dirinya yang turun tangan untuk menyelesaikan pekerjaan tuannya yang sedang dimabuk asmara itu. Apa Angel aku culik saja, dan membawanya pergi jauh dari negara ini, hidup berdua bersamaku, hanya aku dan Angel. Gumam Sander yang masih bisa didengar oleh Jeffrey. Sontak saja Jeffrey melototkan matanya saat mendengar gumaman tuannya itu. Apa Anda serius dengan perkataan Anda, Tuan? Tanya Jeffrey tidak percaya. Bagaimana menurutmu Jeffrey? Tanya Sander tersenyum miring. Jeffrey langsung bergidik ngeri melihat senyuman dari Sander, senyum yang cukup tipis tapi entah kenapa Jeffrey merasa ada sesuatu di balik senyum tipis itu. Tuan, menurut saya itu bukanlah ide yang bagus, jawab Jeffrey dengan hati-hati. 78. Berguru dengan Jeffrey. Itu ide yang sangat buruk Tuan, dan kalau sampai Anda benar-benar melakukan itu, aku tidak yakin Mrs. Angel masih sudi untuk melihat Anda, lanjut Jeffrey di dalam hatinya. Saya harap Anda tidak serius dengan ucapan Anda tadi Tuan, ucap Jeffrey hati-hati dan penuh harap. Jelas Jeffrey sangat tahu seperti apa sifat tuannya itu, Sander tidak pernah bercanda dalam hal apapun, bahkan hal gila sekalipun pasti Sander lakukan demi mencapai tujuannya, dan menculik seorang Angelina Putri Thompson itu bukan hal yang susah bagi seorang Sande, tapi hal itu juga pastinya nanti akan menimbulkan masalah yang cukup besar mengingat siapa keluarganya. Apa maksudmu Hah? Kamu pikir aku sedang bercanda begitu? Tanya Sander sengit. Tapi Tuan, menculik Mrs. Angel bukan ide yang baik, jawab Jeffrey mencoba untuk memberikan pengertian. Kau melarangku untuk membawa kekasih kuliah. Ucap Sander memicingkan matanya. Bukan Tuan. Apa kau masih menginginkan kekasihku begitu? Berani sekali kau Jeffrey. Kau ingin mati ya? Ucap Sander terlihat mulai marah. Sander menatap tajam ke arah Jeffrey, tangannya terkepal kuat, dengan rahang yang mengeras. Katakan apa kau masih menginginkan kekasihku? Ucap Sander menodongkan pistolnya ke kepala Jeffrey. Glek.
Jeffrey menelan ludahnya kasar, saat melihat senjata api tuannya berada tepat di depan matanya. Jeffrey bahkan sampai menahan nafasnya, karena bisa saja kalau sampai dirinya bergerak sedikit, nyawanya akan melayang. Tuan, Anda tenang dulu, bukan itu maksud saya, ucap Jeffrey ketakutan. Lalu apa bentak Sander geram. Bukankah sudah aku katakan untuk jangan pernah berpikir untuk bisa memiliki kekasihku? Angel hanya milikku, hanya milikku. Ucap Sander penuh penekanan. Kenapa jadi begini? Dasar laki-laki pencemburu, gerutu Jeffrey yang hanya bisa diucapkan dalam hati. Melihat Jeffrey yang sedang melamun, membuat darah Sander semakin mendidih. Entah apa yang dipikirkan pria itu, tapi yang jelas Sander tidak akan membiarkan asisten pribadinya itu mengambil kekasihnya. Cinta membuat orang jadi bodoh. Dor. PYARRRRR. Jeffrey. 79. Satu tembakan Sander lepaskan, membuat Jeffrey yang sedang melamun tersentak kaget, dan berteriak dengan begitu nyaring, karena merasa sangat terkejut dengan suara tembakan dari Sander. Jawab pertanyaanku Jeffrey. Apa kamu masih menginginkan kekasihku? Bentak Sander berang. Sander pikir tadi Jeffrey sedang melamun dan memikirkan Angel, makanya dengan amarah yang sudah ada di ujung tanduk, Sander melepaskan satu tembakannya ke arah pintu kaca yang ada di sana. Tidak tuan, tidak sama sekali, jawab Jeffrey menggelengkan kepalanya brutal. Saya bersumpah tuan, saya sudah menghapus list nama Mrs. Angel dari daftar perempuan idaman saya, lanjut Jeffrey menjelaskan karena takut ditembak mati. Memang beberapa hari yang lalu, Sander mengancam Jeffrey untuk jangan mengidolakan Angel lagi, dan juga melarang Jeffrey berdekatan dengan Angel, apapun tentang Angel tidak boleh Jeffrey lakukan tanpa terkecuali. Sander melakukan itu, tentu saja karena pria kejam itu sedang cemburu buta. Kau tidak sedang berbohong bukan? Tanya Sander memicingkan matanya curiga. Tentu saja Sander tidak bisa percaya begitu saja dengan perkataan Jeffrey karena Sander tahu sendiri seberapa besar asisten pribadinya itu mengidolakan wanita yang selama beberapa hari berhasil menguasai hati dan pikirannya. Selama ini Sander terlihat acuh dan tidak peduli setiap kali Jeffrey menceritakan tentang idolanya. Tapi siapa sangka dirinya justru jatuh hati pada perempuan yang menjadi idola Jeffrey selama ini. Memikirkan itu semua membuat Sander tidak rela, ada laki-laki lain yang diam-diam memperhatikan Angel. Tuan, kalau Anda menculik dan membawa Mrs. Angel dengan paksa, apa Anda siap kalau nanti Mrs. Angel membenci Anda? Ucap Jeffrey dengan hati-hati. Pasti Mrs. Angel tidak akan suka dengan sifat Anda yang dinilainya sebagai laki-laki yang memaksa dan juga egois. Lanjut Jeffrey berharap tahunnya membatalkan rencana gilanya. Sander terdiam memikirkan apa yang baru saja Jeffrey katakan. Tentu saja dirinya tidak mau kalau sampai Angel membencinya, tapi dirinya juga tidak mungkin diam saja sementara kedua kakak Angel melarang dirinya untuk dekat dengan sang pujaan hati. Jeffrey meremas tangannya kuat saat melihat tuannya hanya diam. Apa tuannya itu sedang marah karena perkataannya tadi? Gawat. Tidak, aku masih ingin hidup. Batin Jeffrey mulai berkeringat dingin. Tuan, panggil Jeffrey pelan. Jawab Sander hanya bergumam lirih karena saat ini Sander masih ada di dalam dunianya sendiri, memikirkan langkah apa yang harus dirinya lakukan selanjutnya. Untuk membuat wanitanya itu menjadi miliknya seutuhnya, tentu saja tanpa harus dibenci oleh sang wanita, Sander tidak akan kuat, kalau sampai Angel membenci dirinya. 80. Anda baik-baik saja tuan? Tanya Jeffrey meremas tangannya kuat. Lalu aku harus melakukan apa? Hanya berdiam diri. Itu tidak mungkin. Ucap Sander menghela nafasnya kasar. Maksud Anda? Tanya Jeffrey mengernyitkan alisnya. Bagaimana caranya agar Angel menjadi milikku? Jawab Sander menatap Jeffrey serius. Dua pria itu benar-benar sangat menyebalkan. Aku yakin mereka akan terus menghalangi kisah cintaku bersama Angel. Menyebalkan Lanjut Sander kesal mengingat kedua kakak kembar Angel. Apa aku langsung tembak mati saja mereka berdua?
supaya tidak menjadi penghalang percintaanku dengan Angel, ucap Sander tersenyum miring. Bukankah perkataan Anda itu terdengar terlalu percaya diri wahai Tuan Sander Cloud yang terhormat? Kisah cinta apa? Seperti Mrs. Angel mau saja dengan Anda, Cih. Batin Jeffrey jengah dengan sifat percaya diri tuannya itu yang terlalu tinggi. Jeffrey, panggil Sander serius. Sepertinya kali ini Sander membutuhkan bantuan dari sekretaris pribadinya itu, karena jujur saja Sander benar-benar tidak pengalaman dalam hal seperti ini, karena ini baru pertama kalinya Sander jatuh cinta. Asek cinta pertama nih ye. Katakan padaku bagaimana caranya agar Angel dengan sukarela ikut denganku, hidup berdua. Tanya Sander. Serius. Itu sangat mudah Tuan. Anda hanya perlu membuat Mrs. Angel jatuh cinta dengan Anda, setelah itu aku yakin Anda bisa memiliki Mrs. Angel, dan tentu saja Mrs. Angel akan mengikuti kemanapun Anda pergi, jawab Jeffrey semangat. Mata Sander terlihat berbinar senang saat mendengar jawaban dari Jeffrey, tapi tidak lama wajah penuh binar bahagia itu seketika hilang. 81. Misi mengejar cinta. Tapi bagaimana caranya membuat Angel jatuh cinta padaku? Terakhir kali saja kita ketemu dia kesal denganku, makan malam yang sudah aku persiapkan waktu itu gagal total. Lalu bagaimana aku membuatnya jatuh cinta? Jawab Sander mengacak-acak rambut frustasi. Ingatan Sander kembali ke kejadian beberapa hari yang lalu, waktu dirinya membawa Angel untuk diner makan malam romantis. Sayangnya semua itu tidak berjalan sesuai rencana. Makan malam romantis yang sudah Sander siapkan sedemikian rupa harus gagal, hanya karena dua manusia sampah, yang akhirnya membuat Angel salah paham. Mengingat itu semua, tangan Sander terkepal kuat, ini semua gara-gara mereka, pikir Sander geram. Sialan. Batin Sander mengumpat kesal. Untuk masalah itu Anda hanya perlu menjelaskan pada Mrs. Angel, agar Mrs. Angel tidak salah paham lagi Tuan, jawab Jeffrey. Apa menurutmu aku harus jujur siapa aku sebenarnya? Tanya Sander terlihat ragu. Kalau menurut saya lebih baik Anda jujur dengan Mrs. Angel, daripada nanti Mrs. Angel tahu dari orang lain, siapa Anda dan hubungan Anda dengan keluarga Malik, jawab Jeffrey mode serius. Tapi bagaimana kalau Angel dan keluarganya semakin tidak menyukaiku, ucap Sander gusar. Ah sial. Ini semua gara-gara si bajingan itu, lanjut Sander mengumpat kesal. Anda jangan berpikir buruk dulu Tuan, Anda hanya perlu menjelaskan semuanya, aku yakin Mrs. Angel dan keluarganya akan mengerti. Lagi pula yang bermasalah dengan keluarga Thompson itu kan bukan Anda, tapi Tuan Ardan, ucap Jeffrey menenangkan kegundahan hati Sander. Ya walaupun kalian kakak adik. Lanjut Jeffrey lirih. Tidak perlu kau sebut bagian itu, ucap Sander malas. Sander tidak suka dengan kenyataan bahwa dirinya adalah kakak dari mantan suami dari wanita pujaan hatinya, dan Sander tidak pernah menganggap Ardan sebagai adiknya, katakan saja dirinya kejam dan egois, Sander tidak peduli. Baiklah aku akan jujur dan menjelaskan siapa aku sebenarnya pada Angel, agar tidak ada kesalahpahaman lagi nantinya, ucap Sander menganggukkan kepalanya yakin. Itu keputusan yang sangat bagus Tuan. Karena awal memulai hubungan itu adalah harus saling terbuka dan percaya, ucap Jeffrey tersenyum kecil. Setelah itu, Anda mulai dekati Mrs. Angel dengan cara perlahan, tidak perlu buru-buru dan jangan memaksa, buat Mrs. Angel merasa nyaman dengan kehadiran Anda, dan jangan lupa sambil bangun kepercayaan Mrs. Angel pada Anda, karena aku yakin setelah kasus pengkhianatan dari mantan suaminya itu, Mrs. Angel akan susah percaya lagi dengan seorang laki-laki. Apalagi mengetahui fakta bahwa Anda adalah saudara Tuan Ardan, ucap Jeffrey seolah sangat paham sifat perempuan. Mungkin ini tidak akan mudah Tuan, mengingat Mrs. Angel wanita yang cukup dominan, beliau bukan tipikal orang. 82. Yang mau membuka hati pada sembarang orang, dilihat dari sifatnya saja, semua itu terlihat sangat jelas, seperti apa Mrs. Angel itu, lanjut Jeffrey melihat Sander dengan serius. Ingat, Jeffrey adalah penggemar Angelina Putri Thompson selama beberapa tahun belakangan ini, sedikit banyaknya Jeffrey mengetahui seperti apa sepak terjangnya seorang Angelina,
wanita independent woman yang berhasil menduduki peringkat pertama sebagai pembisnis wanita yang paling sukses. Sifatnya yang cuek dan terkesan tidak terlalu peduli dengan dunia luar, membuat orang-orang cukup segan dengan wanita itu. Mrs. Angel tidak akan bisa diluluh dengan gampang. Anda harus bekerja keras untuk bisa meluluhkan hati Mrs. Angel. Anda harus bisa membuat Mrs. Angel percaya bahwa Anda benar-benar tulus mencintainya, dibuktikan bahwa Anda adalah laki-laki sejati yang tidak akan pernah menyakiti apalagi mengkhianati Mrs. Angel, sehingga nanti tidak ada alasan lagi untuk Mrs. Angel untuk tidak menerima Anda, karena Mrs. Angel sudah merasa nyaman dan percaya dengan Anda, ucap Jeffrey memberikan sedikit ilmunya. Lebih bagus lagi kalau Mrs. Angel juga menaruh hati pada Anda, itu akan sangat bagus Tuan, lanjut Jeffrey semangat. Sander mendengarkan semua yang Jeffrey bicarakan, bahkan Sander merasa jantungnya berdegup kencang. Hanya dengan membayangkan Angel datang kepada diri. Saat Anda sudah berhasil mendapatkan hati Mrs. Angel, aku yakin semuanya pasti akan lebih mudah, bahkan sekalipun kedua tuan muda Thompson menolaknya, itu tidak akan jadi masalah, karena Mrs. Angel sudah menyukai Anda, milih Anda sebagai pria yang akan menemani hidupnya, ucap Jeffrey menarik garis senyumnya. Siapa yang akan berani memisahkan dua orang yang sedang jatuh cinta? Saat Anda dan Mrs. Angel memiliki perasaan yang sama, tidak akan satu orang pun yang berani memisahkan kalian berdua, lanjut Jeffrey semakin membuat Sander terbang dengan hayalannya. Wajah Sander sendiri sudah sangat cerah dan berseri-seri, pria kejam yang selalu berwajah datar itu sekarang terlihat sedang menarik garis senyumnya dengan mata berbinar-binar, seperti orang yang baru saja mendapatkan hadiah besar, perkataan Jeffrey tadi bagaikan angin segar untuknya. Jeffrey yang melihat ekspresi wajah tuannya, diam-diam tersenyum geli. Ini pertama kalinya melihat ekspresi yang cukup lucu menurutnya. Jeffrey, bulan ini gajimu naik 3 kali lipat, ucap Sander dengan suasana hati yang berbunga-bunga. Terima kasih Tuan, jawab Jeffrey sangat senang. Lalu apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caranya agar Angel segera menyukaiku? Aku sudah tidak sabar untuk menantikan hari itu, tanya Sander semangat. Bagaimana kalau Anda berikan Mrs. Angel sebuah hadiah, sebagai permintaan maaf Anda, karena masalah waktu itu, jawab Jeffrey memberikan usulan. Perempuan akan suka dengan sifat manis laki-laki, memberikan hadiah kecil contohnya lanjut Jeffrey. 83. Jeffrey itu berbeda dengan Sander. Selama ini Jeffrey sering berkencan dengan beberapa wanita yang beranggapan beda-beda, jadi kalau urusan perempuan Jeffrey jagonya, walaupun statusnya masih jomblo, tapi Jeffrey sudah sering menggandeng seorang wanita, jadi sedikit banyaknya Jeffrey paham dengan sifat wanita itu seperti apa. Kau benar. Baiklah, aku akan memesankan 10 set perhiasan, 5 mobil mewah keluaran terbaru dan 50 model tas edisi terbatas dari brand yang paling terkenal, ucap Sander santai. 1. Oh, untuk apa Tuan? Tanya Jeffrey dengan perasaan yang sudah tidak nyaman. Tentu saja hadiah untuk kekasihku, jawab Sander tersenyum lebar. 2. Benarkan dugaan Jeffrey, perasaan tidak nyaman yang dirinya rasakan itu ternyata benar sekali. Apa belikan Angel rumah dan apartemen juga ya? Agar nanti aku dan Angel bisa berduaan terus tanpa ada yang mengganggu, ucap Sander senyum-senyum seperti orang yang tidak waras. 84. Kegilaan XANDER. Tapi bagaimana caranya membuat Angel jatuh cinta padaku? Terakhir kali saja kita ketemu dia kesal kepadaku, makan malam yang sudah aku persiapkan waktu itu gagal total. Lalu bagaimana aku membuatnya jatuh cinta? Jawab Sander mengacak-acak rambut frustasi. Ingatan Sander kembali ke kejadian beberapa hari yang lalu, waktu dirinya membawa Angel untuk diner makan malam romantis. Sayangnya semua itu tidak berjalan sesuai rencana. Makan malam romantis yang sudah Sander siapkan sedemikian rupa harus gagal, hanya karena dua manusia sampah, yang akhirnya membuat Angel salah paham. Untuk masalah itu Anda hanya perlu menjelaskan pada Mrs. Angel, agar Mrs. Angel tidak salah paham lagi, jawab Jeffrey. Kamu benar, jawab Sander menganggukkan kepalanya kecil. Setelah itu,
Anda mulai dekati Mrs. Angel dengan cara perlahan, tidak perlu buru-buru dan jangan memaksa, buat Mrs. Angel merasa nyaman dengan kehadiran Anda, dan jangan lupa ambil bangun kepercayaan Mrs. Angel pada Anda, karena aku yakin setelah kasus pengkhianatan dari mantan suaminya itu, Mrs. Angel akan susah percaya lagi dengan seorang laki-laki, ucap Jeffrey seolah sangat paham sifat perempuan. Mungkin ini tidak akan mudah Tuan, mengingat Mrs. Angel wanita yang cukup dominan, Mrs. Angel tidak akan gampang luluh, makanya Anda harus bekerja keras untuk bisa meluluhkan hati Mrs. Angel. Anda harus bisa membuat Mrs. Angel percaya bahwa Anda benar-benar tulus mencintainya, sehingga nanti tidak ada alasan lagi untuk Mrs. Angel untuk tidak menerima Anda, karena Mrs. Angel sudah merasa nyaman dan percaya dengan Anda, ucap Jeffrey memberikan sedikit ilmunya. Lebih bagus lagi kalau Mrs. Angel juga menaruh hati pada Anda, itu akan sangat bagus Tuan, lanjut Jeffrey semangat. Sander mendengarkan semua yang Jeffrey bicarakan, bahkan Sander merasa jantungnya berdegup kencang, hanya dengan membayangkan Angel datang kepada diri. Saat Anda sudah berhasil mendapatkan hati Mrs. Angel, aku yakin semuanya pasti akan lebih mudah, bahkan sekalipun kedua tuan muda Thompson menolaknya, itu tidak akan jadi masalah. Karena Mrs. Angel sudah menyukai Anda. Siapa yang berani memisahkan dua orang yang sedang jatuh cinta? Ucap Jeffrey semakin membuat Sander terbang dengan hayalannya. Wajah Sander sendiri sudah sangat cerah dan berseri-seri, pria kejam yang selalu berwajah datar itu sekarang terlihat sedang menarik garis senyumnya dengan mata berbinar-binar, seperti orang yang baru saja mendapatkan hadiah besar. Perkataan Jeffrey tadi bagaikan angin segar untuknya. Jeffrey yang melihat ekspresi wajah tuannya, diam-diam tersenyum geli. Ini pertama kalinya melihat ekspresi yang cukup lucu menurutnya. Jeffrey, bulan ini gajimu naik 3 kali lipat, ucap Sander dengan suasana hati yang berbunga-bunga. Terima kasih Tuan, jawab Jeffrey sangat senang. 85. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Cepat beritahu aku. Bagaimana caranya agar Angel segera menyukaiku? Aku sudah tidak sabar untuk menantikan hari itu, tanya Sander semangat. Bagaimana kalau Anda berikan Mrs. Angel sebuah hadiah, sebagai permintaan maaf Anda, karena masalah waktu itu, jawab Jeffrey memberikan usulan. Kau benar. Baiklah, aku akan memesankan 10 set perhiasan, 5 mobil mewah keluaran terbaru dan 50 model tas edisi terbatas dari brand yang paling terkenal, ucap Sander santai. Jeffrey sendiri hanya bisa melongo tidak percaya dengan apa yang baru saja keluar dari mulut tuannya itu bukan hadiah tapi perpindahan aset, pikir Jeffrey ingin menangis. Jeffrey tahu tuannya itu sangat kaya, dan bisa membeli apa saja hanya dengan sekali kedipan mata, tapi kali ini menurut Jeffrey tuannya agak berlebihan. Nanti bukannya mendapatkan maaf dari wanita pujaan hatinya, justru yang ada ini akan menjadi masalah baru. Tuan, Anda ingin memberikan hadiah apa? Ingin menyogok Mrs. Angel dengan semua itu? Tanya Jeffrey menggelengkan kepalanya tidak percaya. Dua-duanya, jawab Sander santai tanpa beban. Tapi Tuan, sudah kamu diam dulu Jeffrey, aku akan memesannya sekarang. Bukankah lebih cepat lebih baik, ucap Sander dengan senyum yang tidak luntur. Satu kapal pesiar dan juga 1 buah villa sepertinya Angel akan sangat suka, dan tentu saja akan langsung jatuh cinta kepadaku, lanjut Sander penuh percaya diri. Sudah cukup, Jeffrey rasanya ingin pingsan saja, apa-apaan tahunnya itu, pikir Jeffrey. Mungkin kalau perempuan lain akan dengan senang hati menerima itu semua, dan langsung melempar tubuhnya pada tuannya, tapi ini adalah seorang Angelina Putri Thompson, wanita yang sudah terlahir menggunakan sendok emas. Aku benar-benar sudah tidak sabar, batin Sander tersenyum lebar. Sander seolah lupa dengan kemarahannya tadi, pria tampan itu sangat berbanding terbalik dengan tadi yang berwajah menyeramkan. Dengan senyum yang mengembang dan juga semangat yang membara, Sander merogoh saku celananya dan hendak menghubungi orang kepercayaannya untuk mengurus semua hadiah yang akan dirinya berikan pada Angel. Tuan, jangan. Cegah Jeffrey karena tahu apa yang akan dilakukan Sander. Jangan lakukan itu Tuan, lanjut Jeffrey menggelengkan kepalanya. Gawat kalau sampai tuannya mengirimkan itu semua,
ini akan menjadi masalah baru, karena keluarga Thompson tidak akan suka, dan menganggap itu semua sebagai penghinaan untuk mereka. Keluarga Thompson tidak kekurangan harta. 86. Apa maksudmu? Tanya Sander menatap Jeffrey tajam. Jangan berikan hadiah seperti itu pada Mrs. Angel Tuan. Untuk sekarang Anda hanya perlu menunjukkan bahwa Anda serius dengan Mrs. Angel. Anda tidak perlu mengirimkan itu semua sekarang. Ini bukan waktu yang tepat, karena keluarga Thompson akan menganggap ini sebagai penghinaan untuk mereka. Mengingat saat ini Anda dan Mrs. Angel tidak memiliki hubungan apa-apa, Anda bisa memberikan itu semua pada Mrs. Angel nanti. Jawab Jeffrey sebisa mungkin memberikan pengertian. Bukan tidak punya hubungan, tapi belum. Ingat itu. Serobot Sander tidak suka dengan ucapan Jeffrey. Iya itu maksud saya, jawab Jeffrey tidak ingin memperpanjang masalah. Tapi coba Anda pikirkan lagi. Aku rasa ide Anda untuk memberikan Mrs. Angel hadiah seperti itu bukanlah ide yang bagus. Perempuan seperti Mrs. Angel tidak akan suka diberikan hadiah seperti itu. Anda tahu sendiri Mrs. Angel adalah wanita independen yang sudah terbiasa dengan barang-barang mewah, lanjut Jeffrey. Tapi aku ingin memberikan itu pada kekasihku, apa ada yang salah? Lagi pula aku sangat kaya raya, itu hanya hadiah kecil. Tidak akan membuatku miskin, ucap Sander keluar sifat sombongnya.